hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio lain, para pemirsa Persada TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas peristiwa Isra Mi'raj. Setelah itu diwajibkan sholat yang 5 waktu. Dan Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan sholat yang 5 waktu ini 3 tahun di Mekah. Barulah setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ketika di Mekah beliau melakukan sholat-sholat yang 4 rakaat, 2 rakaat ketika di Mekah. Jadi zuhur 2, asar 2, isya juga 2. Subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Maka setelah pindah di Madinah, maka ditetapkanlah seluruh sholat tadi hanya untuk dalam keadaan safar. Adapun dalam keadaan hadir, dalam keadaan tidak sedang bepergian, maka ditambah menjadi 2 rakaat lagi untuk 3 waktu sholat, zuhur, asar, dan isya. Jadilah ketiga sholat itu menjadi 4 rakaat. Dan ini tentu saja bukan ijtihad Nabi alaihi salatu wassalam, tapi berdasarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah 3 tahun melakukan sholat fardu di Mekah, Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memerintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Hal ini disebabkan karena para penduduk Makkah melarang beliau untuk berdakwah, bahkan memberikan intimidasi kepada beliau dan seluruh pengikutnya. Tidak boleh melakukan ibadah termasuk sholat dan yang lain-lainnya. Dan di bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari tahun kenabian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Padahal Mekah ini merupakan tempat turunnya wahyu pertama kali dan termasuk kota yang paling dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Beliau keluar dari Mekah menuju Madinah dengan izin Allah. Setelah tinggal di Mekah selama lebih dari 50 tahun dari sejak kelahirannya, sekitar 53 tahun, dan menyampaikan risalah selama 13 tahun, berdakwah mengajak manusia kepada Allah Azza wa Jalla dengan dasar ilmu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, tapi tidak ada yang beliau temukan dari respon para pemuka dan pembesar Quraisy kecuali penentangan terhadap dakwahnya, berpaling dari ajakannya, disertai dengan teror, intimidasi, gangguan yang dahsyat, baik kepada pribadi beliau termasuk kepada para pengikutnya yang beriman kepadanya,
dalam berbagai macam bentuk, penyiksaan sampai pembunuhan. Sehingga para sahabat korban dari kebiadaban mereka ada yang sampai meninggal. Seperti Yasir dan Sumayyah, orang tua dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, meninggal dan mereka menjadi dua syahid yang pertama dalam ajaran Islam. Selebihnya disiksa, disakiti, diboikot dan berbagai macam intimidasi sampai mereka berencana mau membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melihat bahwa para pengikut Nabi sudah hijrah ke Madinah dan pasti suatu saat Nabi Muhammad SAW pun akan ikut pula bergabung hijrah ke Madinah mencari dukungan, pertolongan dari bangsa Ansar di Madinah yang telah berbaiat kepadanya. Apa yang akan terjadi itu akan menjadi bumerang bagi mereka. Akhirnya mereka berkumpul di suatu tempat dan kumpulan musyawarah mereka disebut dengan sebutan Darun Nadwah. Berkumpul para pembesar kafir Quraisy. Bahkan seorang orang tua yang ngaku datang dari Najd ikut. Padahal itu adalah jelmaan iblis laknatullahi alaih. Maka berbagai macam pendapat, usulan dikemukakan untuk mencegah berkembangnya dakwah ini, dan semua pendapat-pendapat tadi dimentahkan oleh iblis laknatullahi alaih sampai datang pendapat dari Abu Jahal. Dia ini mengusulkan agar dipilih satu pemuda terkuat dari setiap kabilah dengan pedangnya masing-masing. Lalu seluruh pemuda kabilah tersebut, mereka itu memenggal satu orang satu penggalan, satu orang satu bacokan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu darahnya dicipratkan ke setiap daerah kabilah sehingga keluarga Nabi alaihi salatu wassalam yaitu Banu Abdul Manaf tidak bisa memerangi semua kabilah dan menuntut balas terhadap kematian salah seorang anggota keluarganya yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka nanti kita akan berikan diat dari setiap kabilah untuk menebus pembunuhan tersebut. Nah, dan usulan ini diterima oleh seluruh anggota majelis termasuk iblis laknatullahi alaih. Jadi bersepakatlah mereka itu untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam dengan cara demikian. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada nabinya tentang rencana mereka dan diizinkan untuk hijrah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat makar untuk menyergapmu, liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk, atau membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, membuat tipu daya, membuat konspirasi, rencana jahat untuk menyergapmu, membunuhmu atau mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka Allah mengizinkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk hijrah. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau pun sudah
mempersiapkan dirinya untuk hijrah ke Madinah. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Bakar, fa inni arju ayyudzana li, ketika sebelum Abu Bakar hijrah, Nabi berkata, aku berharap aku pun diizinkan untuk berhijrah. Saat itu Nabi belum diizinkan untuk hijrah. Para sahabatnya sudah diperintahkan untuk hijrah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengakhirkan hijrahnya. Setelah ada isyarat Nabi kemungkinan ada diizinkan untuk hijrah dan dia bisa menemani Nabi alaihi salatu wassalam. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, "Fabainama nahnu fi baiti Abi Bakar fi an-nahr adh-dhahirah fi muntasif an-nahar, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-bab muqtani'an." Kata Aisyah, ketika kami berada di rumah Abu Bakar di pertengahan hari, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah berdiri di depan pintu. Berkata Abu Bakar dengan mengatakan, bi abi anta wa ummi. Maknanya bukan demi ayahku, engkau dan ibuku, bukan sumpah. Disebutnya fidaan lahu abi wa ummi. Makna bi abi anta wa ummi. Bukan demi ayahku, engkau dan ibuku, bukan. Karena sumpah tidak boleh menyebut nama selain Allah. Tapi maknanya ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah. Fa wallahi ma jaa bihi fi hadhihi sa'ah illa amrun. Demi Allah, tidaklah Nabi alaihissalam datang di waktu seperti ini kecuali kalau pasti ada keperluan yang mendesak. Maka berkatalah Nabi alaihissalam kepada Abu Bakar, akhruju min indik. Aku akan keluar dari rumahmu ini. Maksudnya keluar untuk hijrah. Maka berkata, innamahum ahluka bi abi anta wa ummi. Mereka itu semua keluargamu wahai Rasulullah. Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Berkata Nabi alaihissalam, qad udhina li fil khuruj. Telah diizinkan bagiku untuk keluar. Maksudnya meninggalkan Mekah menuju ke Madinah. Berkata Abu Bakar as-Suhbah, ya Rasulullah, saya menemani ya Rasulullah. Maka dijawab na'am. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, fakhudh ihda rahilatai hatain. Wahai Rasulullah, ambil salah satu di antara dua kendaraanku ini. Beliau menjawab bithaman, ya dengan harga. Dibeli oleh Nabi alaihissalam. Keluarlah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, tapi beliau dan Abu Bakar tidak langsung menuju arah kota Madinah karena tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menghalangi beliau dari hijrah ke Madinah, bahkan sudah diberitahukan oleh Allah mereka akan membunuh. Maka beliau keluar di malam hari pada saat orang-orang kafir Quraisy sedang mengepung rumahnya. Ketika malam harinya Nabi alaihissalam siang hari memberitahukan Abu Bakar bahwa nanti malam akan hijrah dan Abu Bakar sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dipanggillah Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah dan tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para pemuda yang dibentuk oleh hasil nadwah yang tadi, Darun Nadwah tadi, itu sudah mengepung rumah Rasul alaihi salatu wasallam. Mereka bermaksud untuk
menyergap beliau ketika beliau keluar. Dan beliau sudah tahu, diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian Allah menidurkan mereka sampai si iblis laknatullahi alaihi yang menjelma menjadi orang tua dari Najd tadi ikut tertidur. Lalu Nabi SAW keluar melewati mereka yang sedang tidur, meraup segenggam pasir lalu ditaburkan ke wajah-wajah mereka, ke kepala-kepala mereka. Kemudian berlalu meninggalkan mereka dalam keadaan tidur dan langsung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Abu Bakar sudah siap. Tapi mereka tidak langsung menuju kota Madinah melalui jalur yang umum, tapi berangkat bertolak belakang ke arah yang bukan ke Madinah. Tapi ke sebuah bukit namanya Bukit Thur. Di atas Bukit Thur itu hampir di puncaknya ada sebuah gua. Namanya Gua Thur. Dan beliau dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tinggal selama 3 hari 3 malam. Sejak hari Jumat, Sabtu dan Ahad di sana. Tidak keluar-keluar. Saat itu salah satu putra Abu Bakar namanya Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang cerdas, selalu mensuplai makanan untuk mereka dan menyerap berita yang sedang berkembang di kota Mekah dan diinformasikan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Jadi ketika orang-orang sudah tertidur, malam hari Abdullah ini berangkat menuju gua, memberitahukan berita yang sedang berkembang, memberikan suplai makanan yang dibutuhkan, dan kembali ketika orang-orang Mekah itu belum bangun. Jadi orang-orang penduduk Mekah mengetahui Abdullah ada, tidak pergi kemana-mana. Nah, adapun pemuda-pemuda yang tadi mengepung Nabi SAW, mereka terbangun dan didapati kepalanya, wajahnya itu dipenuhi dengan pasir. Ketika mereka terkaget-kaget, lewatlah seseorang. Sedang apa kalian? Kami sedang mengepung rumah Muhammad alaihissalam. Mau kami sergap. Kata dia, oh tadi Muhammad sudah melewati kalian. Belum. Sudah, saya sudah berpapasan tadi di jalan. Orang-orang ini penasaran lalu menyerbu ke rumah Nabi SAW dan didapati ternyata hanya ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka mengejar, pasti Muhammad ini sudah berangkat ke Madinah. Dipaculah kuda-kuda mereka menyusul ke arah Madinah, tapi jangankan orangnya, telapak kakinya, tapak langkah-langkahnya pun tidak kelihatan. Mereka meyakini nggak mungkin Muhammad dan Abu Bakar ke sini. Nggak ada tapaknya. Kalau toh ada benar ke sini pasti sudah tersusul. Ini tidak ada. Akhirnya mereka kembali ke kota Mekah dan mencari setiap sudut kota Mekah. Terus hari pertama tidak dapat. Hari kedua tidak dapat. Hari ketiga pun tidak dapat. Nyari setiap lubang, setiap tempat yang kira-kira akan dijadikan tempat bersembunyi, dicari dan tidak ada. Sementara Nabi SAW berada di Bukit Thur, di dalam guanya di sana. Dan sebenarnya mereka orang-orang kafir Quraisy tersebut sampai juga ke Gua Thur itu dan melihat ke dalamnya. Tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena gua tersebut
ketika harus memasukinya harus turun, ngagejlik ke bawah. Dan Nabi SAW bersembunyi dengan Abu Bakar di bawahnya. Dan saat itu orang-orang kafir Quraisy sudah ada di lubang gua tersebut melihat ke arah dalam. Ternyata tak didapati apa-apa. Maka berkata Nabi SAW ketika bersembunyi tersebut, kata beliau, "Lau anna ahadahum nadhara ila qadamaihi la absarana." Seandainya mereka itu melihat ke arah kedua kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita. Tapi alhamdulillah Allah membuat mereka tidak menunduk, tapi melihat ke arah dalam, ke depan, dan tidak didapati apapun. Akhirnya mereka meyakini clear, gua itu tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Dan inilah kisah yang benar seperti yang diceritakan oleh para ahli sejarah melalui riwayat yang sahih. Salah satunya diterangkan oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfur dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Adapun kisah yang menyatakan bahwa di depan gua tiba-tiba ada sarang laba-laba, kemudian ada sarang burung dara yang bertelur di sana, maka itu tidak sahih. Yang sahih adalah yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Fadailis Sahabah, bab Manaqibil Muhajirin wa Fadlihim. Juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya tentang Manaqibu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Bakar, "Lau kana ahaduhum yanzuru ila qadamaihi la absarana." Maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tahzan, innallaha ma'ana. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bi itsnain, Allahu thalithuhuma." Jangan sedih hai Abu Bakar, sesungguhnya Allah beserta kita. Bagaimana pendapatmu, keyakinanmu hai Abu Bakar tentang bahwa siapa orang yang sedang berdua, Allah lah yang ketiganya. Dan ini pun kejadian oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Di antara surah At-Taubah ayat yang ke-40. Allah menyatakan, idhuma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Ingat ketika kedua-duanya sedang ada di sebuah gua, namanya Gua Thur. Dan gua ini menjadi tujuan kunjungan para jamaah haji dan umroh. Hanya sekedar untuk mengetahui saja, setiap yang haji dan umroh ke sana, mereka mengagendakan ada city tour di dalam kota Mekah. Salah satu yang dikunjunginya adalah ini, Gua Thur. Tapi karena Gua Thur itu di atas, untuk naik ke atasnya juga minimal 2 jaman atau pepes sekitar 4 jam. Harus prima atunya. Fisiknya. Karena menanjak mendaki terus, ya. Maka jarang yang ke sana. Ada. Kelihatan kalau umpah kita dari bis di bawah, kelihatan ada bintik-bintik putih gitu pada naik. Itu orang ke sana. Nah, Nabi SAW di sana tinggal selama 3 hari. Dan orang-orang Quraisy, mereka sudah putus asa. Tidak bisa menemukan orang yang mereka cari sampai mereka itu menyebar semacam sayembara siapa yang bisa membawa Nabi SAW dan Abu Bakar atau salah satu di antara keduanya dalam keadaan hidup ataupun mati, akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Kalau dirupiahkan miliaran. Maka para pemburu hadiah keluar semuanya. Mencari tapi tidak ada. Tidak didapat. Setelah 3 hari mereka ngubek-ngubek kota Mekah. Tidak didapati. Maka mereka pun menyerah. Berarti Muhammad dan Abu Bakar sudah tidak ada di Mekah. Kalau ada mah pasti ketemu.
Semua tempat, semua titik yang kira-kira bagus untuk menjadi tempat persembunyian sudah didatangi semuanya, tapi tidak didapati. Termasuk Gua Thur yang tadi diceritakan. Padahal Nabi dan sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq ada di sana. Maka setelah mereka menghentikan pencarian, di hari Seninnya barulah Nabi alaihi salatu wassalam keluar menuju kota Madinah, tapi mengambil jalan yang tak biasa. Beliau menelusuri pantai Laut Merah yang jarang dilalui oleh orang, selain karena memang terlalu jauh memutar, juga karena jalan tersebut jarang dilalui, maka jarang ada orang yang mengetahui. Maka akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam lanjut ke kota Madinah. Ketika penduduk kota Madinah, kalangan bangsa Ansor dan Muhajirin mendengar telah keluarnya Nabi alaihi salatu wassalam dari Mekah menuju Madinah, setiap pagi mereka keluar ke arah kota Mekah, perbatasan di kota Madinah, menunggu kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam dan sahabatnya setiap pagi. Sampai ketika matahari naik dan mereka merasa kepanasan dan Nabi alaihi salatu wassalam pun tidak kunjung tiba, mereka pun pulang lagi. Terus begitu setiap hari. Ketika sampai hari di mana Nabi alaihi salatu wassalam dan Abu Bakar datang ke sana, maka saat itu mereka seperti biasa sedang menunggu kedatangan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai matahari meninggi dan panasnya tak lagi bisa mereka tahan, mereka pun akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tiba-tiba ada seorang Yahudi di salah satu perbatasan kota Madinah. Dia melihat-lihat, ternyata dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya datang, tapi terhalang oleh sarab. Apa sarab itu ya? Kalau dari kejauhan seperti air padahal bukan. Apa namanya? Fata Morgana. Fata Morgana. Dilihat dari kejauhan, di tengah Fata Morgana ada dua sosok yang sedang berjalan mendekat. Maka berteriaklah dia dengan suara yang sangat keras, "Ya ma'syarul Arab, hadza jiddukum, yakni hadza hadzukum wa izzukum alladzi tantadziruna." Hai bangsa Arab, inilah bagian kalian sekarang. Inilah kemuliaan kalian yang selama ini kalian tunggu-tunggu telah datang. Maka kaum muslimin saat itu serentak menyambut kedatangan Rasul alaihi salatu wassalam dengan membawa senjata masing-masing untuk melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mengagungkan dan memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyatakan kesiapan mereka untuk membela beliau dan berjihad berperang dalam rangka melindungi beliau. Maka Nabi alaihi salatu wassalam saat itu disambut di tengah hari yang amat sangat panas. Di kiri dan kanannya dipenuhi oleh para sahabat. Depan belakangnya pun seperti itu. Lalu beliau pun berjalan tetap menuju ke kota Madinah. Maka saat itu beliau turun di sebuah desa atau di sebuah komunitas Bani Amr bin Auf di daerah Kuba.
Lalu beliau tinggal di komunitas Bani Amr bin Auf ini selama beberapa hari. Dan beliau mendirikan masjid yang pertama kali didirikan, yaitu Masjid Quba. Setelah beberapa hari tinggal di sana dan Masjid Quba ini berdiri, beliau pun lanjut ke kota Madinah. Diiringi oleh beberapa orang manusia yang memang menyambutnya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kharajan nasu hina qadimna al-Madinah fi turuq wa 'ala al-buyut wal ghilman wal khadam yaquluna Allahu akbar jaa Rasulullah, Allahu akbar jaa Muhammad. Kata Abu Bakar, manusia semuanya keluar ketika kami datang ke kota Madinah. Mereka berjejer di jalan-jalan. Mereka berdiri di depan rumah mereka, sampai anak-anak, sampai para hamba sahaya. Mereka menyambut sampai mengatakan Allahu Akbar, telah datang Rasulullah, Allahu Akbar, telah datang Muhammad. Itulah ketibaan Rasul alaihissalam ke Madinah dengan memperoleh sambutan yang amat sangat meriah. Jadi beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Adapun makna hijrah secara bahasa diambil dari kata hajar. Hajar itu artinya meninggalkan. Adapun secara syar'i hijrah maknanya al-intiqal min baladi syirk ila baladil Islam. Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Dari negeri yang penuh dengan perbuatan penyembahan terhadap selain Allah Azza wa Jalla dan kemungkaran-kemungkaran lainnya, pindah ke negeri bertauhid yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengaplikasikan ketaatan dan amal soleh kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun yang dimaksud dengan negeri syirik adalah negeri yang di dalamnya ada syiar-syiar kekufuran. Umpama patung, sesembahan di mana-mana. Ritual-ritual penyembahan kepada berhala-berhala nampak di setiap sudut dari tempat atau negeri tersebut. Dan tidak tegak syiar Islam di sana, tidak ada salat berjamaah, tidak ada azan, tidak ada hari raya, tidak ada Jumatan secara umum. Berdasarkan hal itulah maka ketika ada umpamanya syiar-syiar Islam yang dibiarkan oleh penduduknya secara bebas, seperti umpama azan berkumandang di setiap datang waktu sholat. Kaum muslimin berbondong-bondong sholat berjamaah. Apalagi syiar Islam lain berupa umpamanya kajian-kajian bebas. Tak ada yang melarangnya, tak ada yang mempersekusinya dari kalangan orang kafir. Di negeri kita mah aneh, atau orang kafir tidak pernah mempermasalahkan pengajian, orang Islam mempersekusi pengajian yang dilaksanakan oleh saudaranya. Orang kafir aja nggak berani, tapi sesama muslim ada, karena merasa memiliki power, melakukan persekusi kepada yang tidak mereka setujui dengan powernya. Otaknya nggak bisa untuk menghentikan, tapi powernya yang mereka akan gunakan. Nah, kaum muslimin di negeri Mekah tidak berkutik tak berdaya. Mereka diintimidasi dan disakiti. Maka itu negeri kufur, negeri syirik. Penyembahan berhala dan kemaksiatan kemungkaran lainnya begitu menjadi warna dalam kehidupan orang-orang Mekah saat itu.
Adapun di Madinah itulah negeri Islam di mana syiar Islam tegak di sana, dan karena itulah maka diperintahkan untuk hijrah. Apa hakikat dan esensi dari hijrah yang sebenarnya? Itulah yang nanti akan menjadi materi kita yang pokok di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita akan jeda dulu beberapa saat. Setelah jeda kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan. Bismillah, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Kita kembali lagi dalam kajian online secara langsung pembahasan kitab Ushul Tsalatsah. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dari materi yang telah disampaikan Ustadz tadi, dan kami persilakan bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau 0811227476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya, yaitu selama 3 hari di Gua Hira, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar itu setiap hari dikirim oleh Abdullah bin Abu Bakar. Apakah selama 3 hari itu keluar tidak ada yang tahu perjalanannya? Ya, selama dalam perjalanan 450 kilo Mekah Madinah itu apakah tidak istirahat? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Ya, pertama bukan di Gua Hira Pak, tapi di Gua Tsur. Gua Tsur ya di Bukit Tsur. Kalau Gua Hira namanya di Bukit Nur. Selama 3 hari 3 malam beliau dikirimi berita dan makanan oleh Abdullah. Tidak diketahui kenapa. Kan tadi sudah dijelaskan. Abdullah keluar dari rumahnya ketika orang-orang sudah tertidur di malam hari, dan kembali ke rumahnya ketika orang masih tertidur, sebelum subuh sudah kembali. Sehingga orang-orang di kota Mekah tidak ada yang mengetahui dan menyangka bahwa Abdullah itu tetap ada di rumahnya sejak kemarin, gak pergi kemana-mana. Itu yang menjadi penyebab dia tidak diketahui oleh seorang pun penduduk Mekah. Itu yang pertama. Kedua, Nabi SAW dari Mekah ke Madinah apa tidak istirahat? Ya istirahatlah. Ya harus makan, ya harus tidur, ya juga harus sholat. Dan sebenarnya di perjalanan dari Mekah ke Madinah banyak peristiwa-peristiwa yang menakjubkan dan menunjukkan nubuah beliau sebagai seorang nabi yang penuh barokah. Sampai pernah di suatu tempat beliau singgah, di sana ada seorang ibu yang memiliki beberapa kambing-kambing yang kurus dan tidak mengeluarkan susu. Tapi ketika kedatangan tamu Nabi dan Abu Bakar, dia menyambut dengan sambutan yang hangat, dan barokah dari kedatangan Nabi SAW tiba-tiba kambing-kambingnya menggemuk dan menghasilkan susu yang amat sangat banyak. Ya tentu saja beliau istirahat karena perjalanan tersebut jauh, melelahkan, siangnya amat sangat panas, ya. Kemudian selain jauh juga medannya yang asing bagi beliau, serta banyak risiko. Ada berupa binatang-binatang buas atau mungkin binatang berbisa seperti ular, derik dan yang sejenisnya. Tentu saja beliau istirahat di perjalanan. Wallahu a'lam. Silakan.
Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada hubungannya orang-orang yang sekarang melantunkan nyanyian marhaban dengan kisah datangnya Rasul datang atau tiba ke Madinah? Syukran Ustaz. Nyanyian marhaban kayak gimana? Kita angkat dulu telepon, nanti ini pending dulu. Boleh. Silakan yang telepon sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz mau tanya, ini keluar dari tema. Kalau kita kesel sama seseorang itu, tapi nggak diucapkan, cuman di hati, apakah dosa itu nggak Ustaz? Itu aja Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Dari Bu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yati di Melong Green biasanya. Kalau kita kesal ke orang tapi tidak diperlihatkan dosa, enggak. Tergantung apa alasannya. Kalau alasannya tidak syar'i, dosa. Kesal karena orang tersebut melakukan kebaikan. Karena orang tersebut baik. Suami kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, infak sedekah. Kita kesel, saya juga perlu. Kenapa harus diinfak sedekah? Dosa. Orang lain berbuat amal soleh, kita kesal dengan kebaikan orang lain, ya dosa. Tergantung alasannya. Tapi kalau alasannya tepat, kesal karena melakukan kesalahan yang melanggar syariat. Kesal karena orang tersebut umpamanya anak kita, adik kita, murid kita, suami atau istri kita melalaikan sholat, sudah adzan cuek saja, santai padahal nggak ada yang dikerjakan. Kesal ya bagus, kalau kesal begitu harus. Karena kecemburuan kita kepada aturan Allah SWT yang diabaikan oleh orang. Kesal ya harus ada kesal, ya. Nah, itu berpahala. Jadi kan tadi pertanyaannya dipendam saja di dalam hati, tidak dilampiaskan, apa dosa atau tidak. Dosa kalau kesalnya karena melihat orang berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, berbuat ibadah, lalu kita tidak suka, kesal walaupun dipendam di dalam hati, maka itu berdosa. Dan apabila kesalnya itu karena ada ayat yang dilanggar, syariat yang diabaikan, lalu kita kesal, maka itu ya berpahala, ya. Itu pertanyaan Ibu Yati. Adapun pertanyaan tadi, apakah lagu marhaba? Saya nggak tahu yang dimaksud lagu marhaba yang mana. Mungkin kalau marhabaan, marhaba itu artinya selamat datang. Haturan wilujeng sumping, sugeng rawuh, welcome, gitu ya. Itu makna marhaba. Biasanya marhabaan itu istilah yang ditujukan untuk ritual kelahiran anak yang biasanya dilakukan di usia 40 hari dari kelahiran anak tersebut. Marhabaan namanya. Mungkin maksudnya mengucapkan selamat datang di hari ke-40. Padahal datangnya sudah 40 hari yang lalu. Nah mungkin itu, maka itu tidak ada hubungannya dengan hijrah. Nah adapun lagu yang menyatakan Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajib syukru alaina dan seterusnya, apakah itu berkaitan dengan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam? Iya, orang-orang mengaitkan, padahal tidak ada kaitan, karena ini dibantah oleh para ulama ahli sejarah. Di antara Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala tentang kesalahan lagu Tola'al badru alaina yang dianggap sebagai lagu penyambutan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena apa? Thaniyatul Wada itu tempat di kota Madinah yang tidak menjadi tempat penyambutan Nabi alaihi salatu wasallam dan berbeda arah. Beliau dari arah Kuba
Sedangkan Thaniyatul Wada itu berada di arah yang lain. Jadi Nabi SAW tidak melewati itu. Jadi bagaimana mungkin para sahabat menyambut dengan sebutan Tala'al Badru alaina min Thaniyatil Wada'i. Tala'al Badru alaina, telah terbit bulan purnama kepada kita min Thaniyatil Wada, dari arah Thaniyatil Wada. Padahal mereka tidak menyambut Nabi di sana, tapi di arah yang berlawanan. Dan ini menunjukkan sebenarnya tidak ada sebuah kesalahan ketika mengaitkan lagu tersebut dengan hijrah Nabi SAW, karena tidak sesuai dengan realita. Nabi datang dari arah Quba seperti yang kita jelaskan tadi, sedangkan lagu tersebut menyatakan menyambut dari Thaniyatul Wada. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Datang dari Ummu Syahla. Bagaimana sikap kita mengatasi anak perempuan yang mengalami trauma pelecehan dari bapak sambungnya, padahal sudah diasuh selama 10 tahun? Perubahan sikap suami banyak terjadi dalam 4 tahun ini, justru setelah saya pribadi berhijrah mengenal manhaj. Dan sementara hasil rembuk keluarga memutuskan untuk saya tetap mempertahankan pernikahan. Dikarenakan banyak pertimbangan dan ada anak yang masih kecil. Saat ini saya dilema sebagai ibu dan sebagai istri membuat saya sulit untuk menata hati. Dan kondisi anak saya saat ini sangat tidak stabil karena trauma. Syukran Ustaz. Iya, Afwan. Tidak disebut berapa usia anaknya ya. Anak sambung itu anak tiri ya. Anak tiri. Taib, barakallahu fik. Kalau sudah kejadian maka wajib dipisah dengan menitipkan anak perempuannya itu ke kakek neneknya umpama. Tidak satu rumah dengan suaminya. Walaupun sebenarnya mahram, si suami tersebut mahram bagi anak sambungnya. Karena sudah melakukan hubungan apalagi punya anak dari istrinya ini. Maka anak tiri adalah mahram. Maka tidak apa-apa untuk berdua antara ayah tiri dengan anak tiri. Kecuali kalau ada kasus seperti itu. Kalau umpamanya ada syahwat dari ayah tiri kepada anak tirinya dan sudah terbukti melakukan pelecehan seksual, ya maka wajib dipisah. Tidak disatukan. Kalau umpamanya sudah besar apalagi, sudah dewasa, sudah gadis umpamanya, sudah baligh, semakin memikat dari syahwat dari ayah tirinya. Dan ini berbahaya. Maka ini urusan teknis sebenarnya. Urusan syar'inya tidak boleh disatu rumahkan. Antara ayah sambung dengan anak sambungnya ini. Karena memicu fitnah dan itu sudah terbukti. Ya. Jadi secara syar'i tidak boleh. Nah, yang harus dilakukan adalah ya wajib mengingatkan, mendakwahi si suami tersebut. Karena itu pelanggaran besar terhadap syariat. Ya. Dan pelanggaran tersebut adalah pelanggaran yang tidak bisa ditolerir. Yang apabila dia terus-menerus di dalam dosanya tersebut tidak merasa bersalah dan selalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari kesempatan untuk berbuat lagi, maka itu berbahaya. Itu sama saja dengan bagaimana memiliki suami ahli maksiat yang melanggar apa yang Allah larang secara tegas. Allah melarang umpamanya mabuk, judi, mencuri, berzina dan seterusnya. Lalu dilakukan oleh suami. Si suami pemabuk, penjudi, pezina, maling. Dan sudah dinasihati, ya si istri harus mengajukan khulu, gugat cerai. Pertimbangan syariat harus lebih dahulukan daripada pertimbangan sosial, pertimbangan ekonomi dan yang lain-lain.
Syariat itu nomor 1. Maka kalau secara syari lebih utama untuk mengajukan khulu, ajukan khulu. Daripada awet rajin. Daripada nanti kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Nah, kalau umpamanya sudah tobat, berhenti dari kebiasaan buruknya, hasrat, syahwatnya, ya alhamdulillah, berarti clear. Tapi kalau umpamanya tidak, maka wajib untuk dipisah minimalnya dan perbaiki si suami tersebut. Kalau ternyata tidak bisa diperbaiki karena sudah adat kakurungku iga, ya, sudah tidak bisa untuk dirubah sehingga terus terjadi, tidak hanya ke anak sambung, mungkin ke yang lain-lain juga. Dan itu berbahaya, maka dahulukan pertimbangan syariat daripada pertimbangan sosial, ekonomi, ataupun yang lain-lainnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk kebanyakan tentang rumah tangga nih Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fitria di Bandung. Afwan Ustaz, izin bertanya di luar tema. Ustadz, bagaimana kalau seorang suami tidak menafkahi istrinya selama 2 tahun, sudah ditanya tidak ada kejelasan mungkin ya. Jarak antara rumah suaminya sekitar 10 menit, padahal suaminya mampu, punya gaji bulanan. Istrinya dinikahin secara agama saja, istrinya tidak mau minta cerai duluan, kecuali suaminya yang menceraikan. Bagaimanakah solusinya? Dan kalau istrinya meminta cerai dengan alasan tersebut, apakah harus bayar kifarat? Jazakallah khairan. Ummu Fitri di Bandung. Iya, wa jazakillahu khairan. Jadi nikah tapi gak serumah gitu? Mungkin. Nikah siri gitu. Untuk apa nikah siri? Kalau bisa nikah beneran. Kalau orang tua yang setuju, kedua belah pihak setuju, kenapa harus nikah siri? Nah sekarang anggaplah nikahnya di bawah tangan, nikah agama. Ya orang tua si istri tahu nggak? Tidak menafkahi ya pertama dosa. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki dibanding wanita dan karena kewajiban memberi nafkah. Ketika tidak dilakukan padahal mampu, maka dosa. Kafa bil mar'i itsman idza dhayya may ya'ul. Cukup seseorang dianggap berdosa kalau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kalau umpamanya si suami tidak menunaikan kewajibannya, kalau si istri ridho dengan hal itu nggak apa-apa, silakan berlanjut. Tapi kalau tidak ridho, maka boleh untuk mengajukan gugat cerai. Karena haknya sebagai istri tidak dia dapatkan. Kewajiban orang tadi sebagai suami tidak ditunaikan. Untuk apa menikah? Saya tidak tahu tadi tidak terungkap apakah nafkah biologis masih tetap hak si suami diminta nggak kepada istri. Bahkan ketika ditanya masalah ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, boleh nggak si istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan hanya karena si suami itu tidak menafkahi padahal mampu? Boleh. Karena haknya tidak dipenuhi. Maka hak suami juga tidak dipenuhi. Maka dibolehkan. Nah, kalau umpamanya sampai 2 tahun tidak dinafkahi dosa selama itu dan istri tidak ridha, maka boleh istri menggugat cerai. Kalau umpamanya di KUA kita, di dalam buku nikah, itu biasa ada sigat ta'liq ta'laq kan. Kalau umpamanya selama sekian bulan si suami tidak menafkahi atau meninggalkan dan istri tidak ridho lalu menuntut cerai ke pengadilan, maka jatuh talak. Itu sudah ada dikatakan. Memang itu adalah hak seorang istri untuk mengajukan gugat cerai apabila haknya tidak terpenuhi. Apabila suami mengabaikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi. Apakah kalau mengajukan cerai dosa? Enggak dosa. Apakah harus bayar kifarat? Enggak harus bayar kifarat. Itu namanya khulu.
Khulu itu ya bahasa kitanya gugat cerai. Dan itu adalah hak istri yang hak-haknya tidak terpenuhi oleh suaminya ya. Semoga Allah memudahkan urusan Ummu Fitri tadi ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan bagi para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung melalui telepon. Kami tunggu di 02286862637. Atau bagi yang akan bertanya juga melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik, ada pertanyaan yang senada antara dari Hendra dan dari Uus di Jambi mengenai batasan sholat Jumat, Ustaz. Apakah betul harus minimal 40 orang? Dan jika kurang memenuhi syarat tersebut, apakah harus dilanjutkan dengan sholat duhur katanya? Iya, barakallahu fiik. Tidak ada batas minimal sholat Jumat harus 40 orang. Tidak ada. Bahkan ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang sholat Jumat dengan para sahabat, tiba-tiba datang rombongan pedagang dari Syam. Maka para sahabat menyambut bubar sholat Jumat. Wa idza ra'auhu tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Itu dalam surah Al-Jumu'ah. Ketika mereka melihat para pedagang, mereka itu lari memburu para pedagang itu, watarakuka qaima, dan meninggalkan engkau berdiri khutbah. Kecuali ada 12 orang yang saat itu tetap mendengarkan khutbah Nabi alaihissalam, dan Nabi alaihissalam tidak membatalkan sholat Jumat terus dengan 12 orang ini sampai akhir khutbah selesai, sampai sholat dengan 12 orang ini. Ini menunjukkan sahnya sholat Jumat walaupun hanya dengan 12 orang. Berkaitan dengan hal tersebut turun surah Al-Jumu'ah itu yang tadi, wa idza ra'auhu tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Jadi ini menjadi dalil tentang bolehnya mendirikan salat Jumat walaupun kurang dari 40 orang. Adapun asumsi orang kenapa harus minimal 40? Itu diambil dari sebuah riwayat seorang sahabat diperintahkan untuk berdakwah di sebuah negeri. Lalu datang ke sana, kemudian mendakwahi dan mendirikan sholat Jumat yang pertama kali. Ditanya berapa orang yang terkumpul untuk Jumatan saat itu, dijawab 40 orang. Dari sinilah orang-orang kemudian menganggap minimal batasan 40 orang untuk bisa mendirikan sholat Jumat. Padahal bukan, menunjukkan minimal hanya ditanya berapa orang saat itu, dijawab 40. Bukan batas minimal. Jadi dibolehkan kurang dari 40 orang untuk mendirikan sholat Jumat, sebab pada hakikatnya sholat Jumat hanya dilakukan secara berjamaah walaupun 2 orang. Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa 4. Sholat Jumat itu hak dan wajib atas kaum muslimin secara berjamaah. Secara berjamaah. Kalau sendirian nggak boleh. Saya mah nggak mau musim pandemi umpamanya. Jumatan aja sendiri di rumah. Ya nggak bisa, harus berjamaah minimal 2 orang. Oleh karena itulah maka dibolehkan mendirikan sholat Jumat walaupun jumlahnya kurang dari 40 orang. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir dari Sasmita di Cimindi. Semoga Allah melindungi Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah termasuk syirik dalam niat apabila mendawamkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin dengan berharap agar Allah memberi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi? Syukran. Tentu saja tidak, karena itulah yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Makna ikhlas di dalam beramal adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Pahalanya, rahmatnya, cintanya, ampunannya. Termasuk solusi yang Allah janjikan melalui penjelasan baik ayat ataupun hadis yang sahih.
ayat yang dibaca tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, adalah zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika memperoleh kesulitan, ditelan oleh ikan paus yang besar. Kemudian beliau membaca zikir ini, lalu diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi SAW menyatakan tidak ada seorang pun muslim yang sedang memiliki masalah lalu berdoa atau berzikir dengan zikir ini kecuali Allah Azza wa Jalla akan lepaskan dia dari masalah, dari kesulitan. Hadis ini memotivasi orang untuk membaca zikir ini ketika kesusahan agar dilepaskan. Kalau umpamanya ini keliru dan salah, Nabi SAW tidak akan menjelaskan dengan penjelasan demikian. Jadi kalau umpama kita mengamalkan satu amalan dan meniatkan amalan tersebut untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah atau Rasulnya dalam ayat dan hadis, maka tentu saja itu boleh. Kalau tidak boleh, nggak mungkin Allah dan Rasulnya mengiming-imingi dan menjanjikan demikian. Jadi tidak termasuk syirik dalam hal niat, selama niat tersebut adalah niat yang diisyaratkan baik dalam ayat ataupun hadis oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi boleh kita baca doa tadi, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan diniatkan semoga Allah Azza wa Jalla melepaskan kita dari kesulitan yang sedang kita alami ini, ya. Saya mohon maaf tidak semua tanya jawab terpenuhi, banyak telepon yang masuk, SMS juga atau WA juga, karena waktu yang terbatas. Cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita jumpa jam 8 di hari ini membahas kitab Ad-Da'wah wa Dawah. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.